Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan ibu kota negara baru masih terus dilanjutkan meski pemerintah masih menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana perkembangannya saat ini dan apakah kondisi keuangan negara masih mampu untuk proyek ibu kota negara? Kita tanyakan kepada juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Bung Fajrul, selamat malam. Selamat malam juga Pak Prof. Emil Salim. Iya, ada pengamat pembangunan juga di sini, Emil Salim. Halo Prof. Emil, selamat malam. Prof. Emil bisa mendengar suara saya? Ya, saya bisa dengar, ya. Prof. Emil tadi juga bisa dengar suara Bung Fajrul ya? Saya bisa Ya. dengar. Oke. Kalau boleh bisa bicara agak lambat sedikit. Oke, baik. Oke. Prof. Emil, saya ke Bung Fajrul lebih dulu ya. Bung Fajrul, saya mau menanyakan, ini kita sedang pandemi, Ya. keuangan negara sangat-sangat tertekan. Apa urgensinya sampai proyek ibu kota baru tetap dilanjutkan, bahkan dimasuk kategori proyek strategis, prioritas strategis? Ya, Hubungan, terima kasih. apa hubungan Presiden Joko Widodo tentu saja dengan sangat hati-hati dan terukur melanjutkan proyek ibu kota negara di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sampai saat ini sebenarnya paling akhir Presiden itu datang pada tanggal 24 Agustus 2021 itu sebenarnya meresmikan tol dari Balikpapan Samarinda 97,3 km. Tol itu dibangun sebenarnya tanpa adanya ibu kota juga tetap dilanjutkan. Tetapi pada tanggal 24 Agustus itu beliau memastikan kilometer 14 untuk sodetan tol ke arah ibu kota negara. Dan kemudian ada juga pembangunan jembatan di Pulau Balang itu dari Balikpapan ke Penajam Pasir Utara, itu pun sebenarnya sebelum penetapan adanya ibu kota negara. Di ibu kota negara calon tersebut yang 256.000 hektar itu sama sekali belum ada upaya pembangunan infrastruktur. Di sana hanya ada titik nol. Saya terakhir bersama dengan Menteri PPN Bappenas baru ada titik nol yang ditetapkan untuk pembangunan, sekaligus juga menetapkan titik di mana ada ibu kota negara. Jadi yang dibangun ini baru infrastruktur penunjang. Sama sekali belum ada pembangunan infrastruktur, termasuk juga belum ada alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur karena kita sedang menunggu pembahasan RUU Ibu Kota Negara di DPR yang sampai hari ini surat dari Presiden memang belum diserahkan kepada DPR, tetapi sudah masuk dalam prolegnas. Bung Fajrul, cara Anda menyampaikan itu seolah-olah ada celah bahwa nanti IKN ini tidak akan dilanjutkan. Padahal sebenarnya kan sudah masuk Perpres, lalu sudah masuk dalam proyek strategis Sudah diputuskan. Sudah diputuskan memang akan ibu kota negara ini akan dilanjutkan, tetapi dengan kehati-hatian dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara yang ada sekarang ini. Oke, itu dia yang kemudian akan jadi pertanyaan saya. Saat ini kita masih menghadapi pandemi. Betul. Sedikitnya 140 orang di Indonesia meninggal akibat pandemi COVID-19. Ada banyak sekali anak-anak yang jadi yatim piatu. Ini hanya secuil dari masalah terkait dengan pandemi yang tentu perlu perhatian dan dana dari pemerintah. Apakah proyek IKN di tengah kondisi pandemi seperti ini kita masih sanggup untuk membiayai? Tentu tidak dipertentangkan antara pembangunan ibu kota negara dengan upaya pengendalian terhadap COVID-19. Karena pembangunan IKN ini juga salah satu bagian dari upaya pemulihan ekonomi kita. Hingga dari awal, apabila kita sudah memulai pembangunan IKN, akan menyerap antara 500.000 sampai 1 juta tenaga kerja. Kalau sampai 2045 itu akan menyerap hampir 4,5 juta orang. Jadi ini adalah game changer untuk pemulihan ekonomi nasional juga, sekaligus untuk penyeimbang ekonomi antar wilayah dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang sampai saat ini masih tertinggal dibandingkan Indonesia Barat, baik Jawa maupun Sumatera. Oke,
Pak Emil, Anda tadi sudah mendengar penjelasan dari Bung Fajrul. Anda termasuk salah satu yang kritis terhadap proyek ibu kota negara yang baru ini. Apa yang paling Anda kritisi soal proyek ini, Pak Emil? Ini kritik. Yang saya melihat bahwa menurut keterangan Ketua Bappenas di DPR, maka pembangunan ibu kota negara memakan waktu 20 tahun. Ya. Membawa kita ke 2041 dengan biaya triliunan rupiah. Satu. Sementara itu, bangsa Indonesia mengalami perubahan generasi. Generasi 2020 ke 40 adalah generasi milenial, generasi yang tumbuh di dalam iklim teknologi digital. Dan dunia berubah, bukan lagi ER4, sudah ke industri robotik, artificial intelligence, digital economy, robotics. Yang berkuasa masa 20 tahun nanti adalah teknologi yang bertumpu pada sains, ilmu pengetahuan, artificial intelligence. Kalau kita menggunakan dana Indonesia yang serba terbatas untuk mengatasi COVID-1, 2, rehabilitasi ekonomi, tetapi 3, menyiapkan generasi muda, bonus demografi yang meledak di tahun 2020 ke 2040 nanti, 20 tahun, mayoritas anak muda tumbuh berkembang 15 tahun ke atas. Jika mereka tidak mendapat dana pendidikan cukup, jika mereka kualitas pendidikan tidak naik, dan tetap Indonesia nomor 64 dari 70 negara di bawah dalam ilmu sains, teknologi, membaca, dan matematika dibandingkan dengan RRT nomor 1, Singapura nomor 2. Jika Indonesia sekarang sudah rendah, kita mesti ngejar ketertinggalan. Tetapi untuk ketertinggalan menghendaki massive investment pada anak-anak muda kita. Di dalam matematika, sains, teknologi, digital economy, otak bangsa anak muda kita tidak bodoh. Terbukti dari 29 tahun usia anak muda kita di Oxford University ikut di dalam Zenit, Seneca, AstraZeneca itu vaksin. Ya. Berarti bukan genetika anak muda Indonesia yang tertinggal, tetapi pendidikan kita. Oke. Nah, di dalam 20 tahun, generation change, pendidikan berubah, dana pergi membangun ibu kota negara. Oke. Dana tidak tersedia. Bagaimana kita bisa lepas landas 2045 jika kualitas pendidikan anak muda kita tertinggal dengan masa 2045? Dunia telah maju. Pak Emil, apakah Anda ingin bilang bahwa investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyambut 2045 ini salah sasaran? Investasi itu tidak menyangkut human resource. Investasi yang ditanam adalah bangunan, barang mati, infrastruktur, macam-macam. Bukan otak yang dikembangkan, bukan sains teknologi. Jadi misallocation of scarce resource itu kata kuncinya. Dan ini jika ibu kota dibangun 20 tahun, dana ini lari ke pembangunan fisik, ke pembangunan infrastruktur, ke pembangunan gedung, ke pembangunan listrik, air, macam-macam. Kemana investasi untuk anak-anak muda kita yang meledak, generasi yang muda ini meledak, yang muncul 15 tahun ke atas.
di dunia yang sains, teknologi, digital economy meningkat, Indonesia jauh tertinggal di dalam digital economy. Bagaimana bisa saya pertanggungjawabkan jika masa depan anak cucu saya, jika masa depan anak muda kita tidak mengalami kemajuan karena resource ekonomi, resource biaya lari ke pembangunan fisik ibu kota negara. Akan ditanggapi oleh Bung Fajrul Rahman sesaat lagi. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali, saudara.